yang terakhir yaitu kasusnya Pak Eko. Pak Eko akan mengambil kasus 3, nggih. Ya nanti kuncinya adalah Bu Nurul. Saya persilahkan untuk Pak Eko untuk memulai sesi coachingnya. Monggo. Baik, langsung saja saya mulai nggih. Assalamualaikum Pak Eko. Mohon maaf nih Pak. Mohon maaf mengganggu. Iya, waalaikumsalam. Bapak ada waktu sebentar nggak Pak mendengarkan cerita saya Pak? Oh ada, jangankan sebentar, lama juga ada kok. Waduh. Silakan. Gini nih Pak, sini duduk sini Pak. Saya duduk sini nggih Pak. Oh iya. Pak. Saya cerita ya Pak. Ya, kemarin itu kan saya monggo, kan, silakan. saya kan kemarin di supervisi kan Pak. Nah, terus pengawasnya itu bilang ke kepala sekolah kalau saya itu ngajar nggak pakai buku teks. Akhirnya kepala sekolah manggil saya ditegur. Kenapa saya nggak pakai buku teks? Gitu. Dari laporannya pengawas itu, gitu Pak. Lalu gimana Bu? Iya kenapa memangnya? Apakah harus pakai buku teks? Kan nggak juga kan Pak? Iya kan? Iya, benar. Terus apakah pada waktu mengajar itu Ibu sudah mengajar sesuai kurikulum? Nah ini sudah Pak, saya tuh sudah sesuai dengan KIKD-nya, indikatornya juga sesuai, tujuannya sesuai. Terus saya tuh juga sudah menjelaskan tujuan pembelajaran ke siswa, terus sisi pembuka, inti dan penutupnya juga sudah sesuai dengan EPP yang saya buat gitu. Terus saya malah pakai demonstrasi, pakai alat bantu, pakai YouTube, pakai media-media yang sekiranya siswa itu lebih senang, lebih semangat dan lebih paham dibanding buku teks. Kan tahu sendiri kan Pak, generasi sekarang itu nggak seneng kalau baca terlalu lama. Mereka kan seneng yang langsung praktek gitu. Ya Bu. Oh gitu ya Bu ya. Terus lalu dari diskusi kita hari ini, apa harapan dan keinginan dari Ibu? Saya pengen dapat solusi Pak dari Pak Eko, apa yang harus saya lakukan, gimana sebagai guru senior. Iya. Gimana Pak? Iya. Oh gitu ya harapannya Ibu, untuk mendapatkan solusi permasalahan ini. Ya, sebentar Bu, pintu ruangannya saya buka dulu Bu, nggak enak ditutup. Ya Bu, kita lanjut. Sebelum melaksanakan pembelajaran, Ibu sudah melakukan persiapan apa belum kemarin itu? Sudah Pak, saya tuh juga sudah buat RPP, jelas sudah ada, pengawas tahu RPP saya, terus format penilaian juga sudah tahu, terus refleksi juga sudah saya serahkan, jadi pengawas itu tahu persiapan saya seperti apa. Ya eksekusinya itu yang saya dikomentari Pak. Ya, sabar Bu, nggak usah terus iya sih. Sampai Bu. Nah, lalu bagaimana pada saat mengajar tanpa buku? Apakah Ibu mendapatkan kendala pada saat itu? Enggak ada sih, kecil sih, paling cuma waktu siswa browsing itu nggak cepat gitu loh, loading, paling itu kali ya Pak. Makanya kayak pengawas tuh saklek harus pakai buku teks gitu. Nah itu semestinya sudah bagus Bu, karena Ibu sudah mampu memanfaatkan berbagai macam sumber belajar yang berbasis IT yang saat ini sangat dikembangkan dalam dunia pendidikan dalam era modernisasi. Nah ini sesuai dengan apa yang ada di siswa SMK sekolah kita. Nah itu harusnya
Itu maksud saya, harusnya pengawas tahu itu, Pak, sama kepala sekolah juga harus tahu. Gitu. Ya mungkin itu pengawasnya TK mungkin Bu. Jadi enggak kurang memahami. Nanti saya cross check aja Bu. Lalu bagaimana respon siswa Bu setelah mengajar tanpa teks yang Ibu lakukan? Ya, gini sih, ada yang seneng, tapi sebagian kecil loh ya yang seneng. Ya sebagian besar tuh ya mereka semangat, lebih seneng kalau pakai media IT, lihat YouTube, lihat saya Ya, praktik ngajar di depan kelas sambil pakai alat itu. Jadi kan responnya siswa kan bagus. iya Bu. Itu bagus Bu. Zaman itu anak sekarang semestinya sudah beruntung daripada saya dulu masih HP yang jadul, nggak ada IT, TV masih lihat di tetangga. Nah itu Bu. Jadi intinya anak-anak lebih termotivasi kan Bu dalam hal untuk mengajar Nah, seperti itu. makanya itu. Benar Pak, benar termotivasi sekali insya Allah. Dari refleksinya saya tahu soalnya. Oh iya ya. Lalu kira-kira rencana Ibu apa selanjutnya? Bagaimana cara menyampaikan nanti ke kepala sekolah? Kalau perlu nanti saya dampingi. Iya, ya. Ya. Oh iya itu Pak. Jadi ya itu tadi saya pengen menjelaskan ke kepala sekolah kalau saya itu sudah mengajar sesuai dengan kurikulum, terus melakukan pembelajaran berdiferensiasi, biar tahu Pak kepala sekolah itu. Jadi nggak langsung mengejat saya, oh kamu nggak pakai buku teks, salah gitu. Iya ya. Itu sudah bagus mestinya, sudah tepat sekali. Itu menurut saya. Tapi Ibu dapat menjelaskan semua tahapan pembelajaran Ibu. Nah, selanjutnya, lalu kira-kira kapan Ibu akan menghadap ke kepala sekolah? Kayaknya secepatnya ya Pak ya. Nunggu kalau Ibu kepala sekolah ada waktu, mungkin saya langsung ke ruangannya Ibu kepala sekolah. Ya itu lebih bagus Bu. Nah, karena biar tidak berlarut, biar cepat selesai dan tidak berkepanjangan. Jadi Ibu sudah tahu ya apa yang harus dilakukan ketika menghadap kepala sekolah. Sudah. Saya juga akan minta menghadap bersama wakakurikulum mungkin Pak, biar lebih jelas, biar saya bisa menjelaskan lebih detail bagaimana cara saya mengajar, dan berdiskusi juga apakah harus guru itu mengajar menggunakan buku teks saat ini. Begitu. Nah, komitmen Ibu apa? Siapa yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan komitmen ini? Saya tuh pengen dapat dukungan moral dan motivasi, mungkin dari kepala sekolah, teman sejawat, ya terutama dari Bapak ini juga yang memotivasi saya, menyemangati ini. Siap mendukung. Senang saya Pak. Ya. Sudah, Ibu tetap semangat ya, karena harus yakin dengan apa yang Ibu lakukan itu benar. Ya. Yang penting anak-anak dapat menerima Ibu dengan baik, pendidikan pembelajaran bisa diterima dengan baik oleh anak-anak. Semangat, semoga nanti rencana Ibu menghadap kepala sekolah mendapatkan hasil yang baik dan permasalahan itu cepat selesai. Jangan lupa nanti saya di WA dikasih tahu ya. Itu aja ya. Iya. Wah, ya Allah, terima kasih banyak loh Pak Eko. Maaf saya mengganggu. Terima kasih banyak, pokoknya saya hari ini didengarkan. Saya merasa tercerahkan ini Pak. Terima kasih semangatnya juga. Diminum dulu Bu, monggo diminum dulu. Oh iya. Sudah Pak, saya puasa hari ini ya. Oh iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya padahal sudah maghrib ini. Oh nggih. Sudah Bu ya. Nggih, saya mohon pamit nggih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tetap semangat Bu, karena saya ada di belakang. Oke, terima kasih Pak Eko, semangat. Ya, terima kasih untuk coach sekaligus Guci ya. Oke, sedikit komentar dari saya bahwa apa yang sudah disampaikan tadi sesuai dengan model Tirta secara keseluruhan ya. Jadi sudah tersistematis, tujuan tersampaikan dari pertanyaan coach kemudian dijawab oleh Guci seperti itu. Nah, kemudian identifikasi masalah ya. Jadi dari identifikasi proses identifikasi, coach mencoba untuk menggali sebenarnya apa sih yang terjadi antara kepala sekolah dengan guru. Nah, ternyata diawali dari
adanya pengawas yang tidak menginginkan adanya sebuah pembelajaran yang tidak menggunakan buku teks. Nah, sehingga itu menjadi akar masalahnya. Jadi akar masalah ini digali dengan tepat. Kemudian seorang coach ini berusaha memancing ya bagaimana kira-kira solusi yang ingin digunakan dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, saya kira seperti itu, dan tanggung jawab atau komitmen dari Puji juga tadi sudah ditanyakan bahwa akan mencari rekan atau mungkin orang yang dapat membantu menyelesaikan masalah ini seperti wakakurikulum maupun rekan guru tersebut yang sekaligus menjadi coach. Saya kira itu sudah sangat bagus dan lengkap. Terima kasih Pak Fajar. Monggo. Terima kasih Pak Fajar. Oke, Baik, mungkin saya mau menambahkan sedikit tadi dari hasil praktek untuk kasus yang ketiga. Saya rasa di sini model kita ini sudah tampak semua di setiap aspek, baik itu tujuan, bagaimana cara coachnya menanyakan tujuan ke coachingnya, kemudian mengidentifikasi, menanyakan apa yang sudah terjadi, kemudian apa kendalanya, kemudian juga tadi pertanyaan terbuka juga diberikan, berikut dengan memberi semangat, motivasi, serta solusi, gitu. Jadi di sini saya melihat bahwasanya sebenarnya proses coaching itu antara coach dan coachesnya itu tidak harus serius ya, tidak serius, tapi lebih kepada meminta solusi yang dalam kondisi santai begitu, sehingga secara tidak langsung nanti coachingnya ini akan terbuka sendiri, kemudian menemukan sendiri permasalahan-permasalahan tadi berikut dengan solusinya. Lalu dari cara komunikasi tadi sudah baik sekali antara Bu Nurul dan Pak Eko, kemudian masing-masing memberikan waktu untuk menanya dan menjawab dengan tepat, kemudian rencana aksinya juga tadi coachesnya menyampaikan rencana aksinya setelah ini apa, kemudian dukungannya bagaimana nanti yang dibutuhkan, kemudian tanggung jawabnya juga tadi sudah nampak sekali di praktek Bu Nurul dan Pak Eko. Terima kasih kepada Bu Nurul dan Pak Eko, sukses untuk Terima kasih Terima kembali. kasih kembali Bu Novi. Bu Nurul dan Pak Eko.